Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Kampus Yogyakarta, jurusan Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi kelompok tani sebagai pemenuhan tugas mata kuliah kelembagaan petani dan perilaku organisasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami, anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Dewi Lestari, yang kedua Dini Rosalia, yang ketiga Ilham Adi, yang keempat Hoirin Salili, yang kelima Malihatus Yusri, dan yang keenam Yasmin Siti Sarazani. Sebelumnya, saya akan memaparkan secara singkat materi pokok yang akan kami paparkan. Yang pertama adalah kelompok tani, yang kedua karakteristik petani, yang ketiga tugas dan tanggung jawab anggota Poktan, yang keempat musyawarah Poktan, yang keenam penumbuhan Poktan, dan yang keenam pengembangan Poktan. Baiklah, untuk mempercepat waktu, dipersilakan untuk presentator pertama menyampaikan materi. Untuk materi yang pertama yaitu adalah kelompok tani. Kelompok tani adalah beberapa orang petani atau peternak yang menghimpun diri dalam suatu kelompok karena memiliki kesamaan dalam tujuan, motif, dan minat. Kelompok tani menjadi bagian dari kelompok sosial yang lebih luas yang memiliki pengertian sebagai kumpulan petani, peternak, dan pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan, atau sosial, ekonomi, dan sumber daya, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota, berdasarkan Departemen Pertanian tahun 2007. Selanjutnya, karakteristik petani. Karakteristik petani secara umum terdiri dari usia, tingkat pendidikan, luas lahan, pengalaman berusaha tani. Manyam Sari dan Mujibur Rahmat 2014. Karakteristik petani dari segi usia, tingkat pendidikan, masa keanggotaan kelompok tani, pengalaman usaha tani dapat mendukung adanya hubungan dengan penilaian terhadap peran pengurus musyawarah suatu kelompok tani dalam memproduksi tanaman, berdasarkan Departemen Pertanian tahun 2007. Materi selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab anggota Poktan. 1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan usaha tani. Yang kedua, wajib mengikuti dan melaksanakan petunjuk pengurus kelompok tani serta kesepakatan yang berlaku. Yang ketiga, wajib bekerja sama dan akrab antar sesama anggota pengurus maupun dengan petugas atau penyuluh. Yang keempat, hadir pada pertemuan berkala dan aktif memberikan masukan, saran, dan pendapat demi berhasilnya kegiatan usaha tani kelompok. Tugas dan tanggung jawab pengurus kelompok tani. 1. Pengurus melakukan koordinasi terhadap anggota dan mengidentifikasi jumlah anggota kelompok tani apakah berkurang ataupun bertambah. Yang kedua, membina kerjasama dalam melaksanakan usaha tani dan kesepakatan yang berlaku dalam kelompok tani. Yang ketiga, wajib mengikuti petunjuk dan bimbingan dari penyuluh untuk selanjutnya diteruskan pada anggota kelompok. Yang keempat, pengurus wajib menyampaikan informasi yang disampaikan oleh petani kepada kelompok taninya. Yang kelima, membuat rencana kegiatan kelompok dalam usaha tani di bidang produksi, pengolahan, pemasaran, dan lain-lain. Yang keenam, mendorong dan menggerakkan aktivitas, kreativitas, dan inisiatif anggota, yakni dengan menumbuhkan swadaya dan swakarsa anggota. Ketujuh, secara berkala minimal 1 bulan sekali mengadakan pertemuan atau musyawarah dengan para anggota kelompok. Yang kedelapan, mampu mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada anggota, menyusun rencana dan melanjutkan dengan langkah perbaikan. Materi yang selanjutnya yakni mengenai musyawarah Poktan, di mana musyawarah Poktan ini atau kelompok tani adalah suatu kesepakatan bersama antara anggota kelompok tani untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan usaha taninya atau mengatasi hal-hal yang dianggap perlu dalam kelompok tani tersebut.
Pemimpin kelompok tani dengan kata lain disebut dengan koordinator, di mana mereka yang menjalankan atau menunjukkan hubungan antar berbagai pendapat dan saran dari anggotanya yang mencoba untuk mempersatukan pendapat dan saran-saran atau mencoba mengkoordinir kegiatan anggota dengan kata lain untuk memajukan di sebuah kelompok tani tersebut. Dalam hakikatnya, kelompok tani dalam musyawarah ini ditujukan untuk mencapai kesepakatan bersama antar kelompok tani tersebut. Penumbuhan kelompok tani dapat dimulai dari kelompok-kelompok atau organisasi sosial yang sudah ada di masyarakat, yang selanjutnya memulai kegiatan penyuluhan pertanian diarahkan menuju bentuk kelompok tani yang semakin terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam meningkatkan produksi dan pendapatan dari usaha taninya. Kelompok tani juga dapat ditumbuhkan dari petani dalam satu wilayah, dapat berupa satu dusun atau lebih, satu desa atau lebih, dapat berdasarkan domisili atau hamparan, tergantung dari kondisi penyebaran penduduk dan lahan usaha tani di wilayah tersebut. Penumbuhan dan pengembangan kelompok tani didasarkan atas prinsip dari, oleh, dan untuk petani. Prinsip-prinsip penumbuhan kelompok tani ada 6, yaitu kebebasan, keterbukaan, partisipatif, keswadayaan, kesetaraan, dan kemitraan. Nah, sebelum proses penumbuhan kelompok tani itu berlangsung, ada hal yang sangat penting yang harus diketahui, yaitu mengenai data dan informasi terkait tingkat pemahaman tentang organisasi petani, keadaan petani dan keluarganya, keadaan usaha tani yang ada, keadaan sebaran, domisili, dan jenis usaha tani, keadaan kelembagaan masyarakat yang ada. Sedangkan untuk proses penumbuhan poktan itu sendiri, diawali dengan penyuluh pertanian itu melakukan sosialisasi tentang penumbuhan poktan kepada tokoh-tokoh petani setempat dan aparat desa atau kelurahan. Yang kedua, dilaksanakan pertemuan atau musyawarah beserta petaninya. Yang ketiga, menyepakati pembentukan poktan. Yang keempat, membentuk pengurus poktan. Yang kelima, setiap poktan melakukan pertemuan lanjutan dengan dihadiri seluruh anggota. Yang keenam, setiap poktan harus didaftarkan di satuan kerja penyuluhan di kecamatan dan datanya dibuat dalam Simluhtan. Lanjut. Materi berikutnya yaitu pengembangan poktan. Pengembangan kelompok tani diarahkan pada peningkatan kemampuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan agribisnis, penguatan kelompok tani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri, yang didirikan berdasarkan beberapa kriteria berikut, diantaranya yaitu yang pertama, adanya pertemuan atau rapat anggota atau rapat pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan. Yang kedua, disusunnya rencana kerja kelompok secara bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipasi. Yang ketiga, memiliki aturan atau norma yang disepakati dan ditaati bersama. Yang keempat, memiliki pencatatan atau pengadministrasian organisasi yang rapi. Yang kelima, memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir. Yang keenam, memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar. Yang ketujuh, sebagai sumber serta pelayanan informasi dan teknologi usaha para petani umumnya dan anggota kelompok tani pada khususnya. Yang kedelapan, adanya jalinan kerjasama antara kelompok tani dengan pihak lain. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu adanya pemungutan modal usaha, baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil usaha atau kegiatan kelompok. Yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.